Alkisah, di kota yang ramai, hiduplah seorang yang terkenal cerdik. Abu Nawas, suatu pagi, dua orang datang menemuinya dengan wajah muram. Seorang wanita tua yang baik hati dan seorang pemuda gelandangan yang tampak putus asa. Mereka bercerita tentang nasib malang yang menimpa si pemuda. Pemuda itu sebelumnya adalah orang kaya, tapi hartanya dirampas oleh hakim kota yang serakah. Setelah mendengarkan dengan saksama, Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, saya akan bantu. Tapi malam nanti, kalian harus kembali ke sini. Ajak teman-teman kalian sebanyak mungkin, dan bawa semua perkakas yang kalian miliki. Cangkul, kapak, palu, kayu, dan batu." Wanita tua dan pemuda itu bingung. Apa urusannya masalah hukum dengan perkakas bangunan? Namun, mereka sudah sangat percaya pada kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu membela orang lemah. Mereka yakin pasti ada rencana hebat di balik permintaan aneh ini. Malam harinya, kelompok besar berkumpul di depan rumah Abu Nawas. Puluhan orang teman-teman wanita tua dan pemuda itu datang membawa peralatan yang diminta. Mereka menunggu dengan penasaran, siap melaksanakan perintah sang cerdik. Abu Nawas keluar dan memberikan perintah yang mengejutkan. "Pergi kalian ke rumah Pak Hakim. Hancurkan rumah itu. Jangan berhenti sampai rumahnya rata dengan tanah." Semua orang terperanjat. Tapi karena telah berjanji, mereka segera bergegas. Mereka berteriak-teriak sambil melampiaskan semua kekesalan mereka pada ketidakadilan, menghantam rumah Pak Hakim dengan alat-alat di tangan mereka. Penduduk sekitar panik dan mencoba menghentikan, namun jumlah perusak terlalu banyak dan amarah mereka tak terbendung. Akhirnya, warga hanya bisa menonton dengan pasrah. Pak Hakim yang terkejut segera keluar, matanya melotot penuh amarah melihat rumahnya dihancurkan. "Siapa yang berani menyuruh kalian? Kalian semua akan dipenjara," teriaknya. Para perusak itu hanya menunjuk dan menjawab serempak, "Kami hanya menuruti perintah. Abu Nawas yang menyuruh kami." Bukannya berhenti, mereka malah semakin semangat menghancurkan. Tak lama kemudian, rumah mewah Pak Hakim roboh dan rata dengan tanah. Pak Hakim yang tak berdaya hanya bisa melihat semua hartanya hancur. Hatinya mendidih penuh dendam. "Akan kulaporkan perbuatan ini pada Baginda Raja." Tekadnya, keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana, mengadu dengan wajah memelas kepada Baginda Raja. Raja terkejut dan segera memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana, tampak tenang dan santai. Ia sudah menduga akan dipanggil dan telah menyiapkan jawaban. Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah benar kau yang menyuruh orang-orang menghancurkan rumah hakim ini?" Tanpa gentar, Abu Nawas mengaku, "Benar Baginda, itu adalah perbuatan saya." "Mengapa kau melakukannya?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Ampun Baginda, saya hanya menjalankan perintah yang saya terima dalam mimpi semalam. Dalam mimpi itu, Pak Hakim datang dan meminta saya menghancurkan rumahnya. Ia bilang, ia ingin membangun rumah yang jauh lebih besar dan mewah dari sebelumnya. Saya hanya membantu mewujudkan mimpinya." Raja terdiam, bingung. "Tunggu dulu, Abu Nawas. Sejak kapan kita boleh melaksanakan perintah yang datang dari mimpi?" Abu Nawas tersenyum. "Justru itu Baginda, saya menjalankan aturan yang dibuat sendiri oleh Pak Hakim." Mendengar itu, wajah Pak Hakim mendadak pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia langsung teringat akan kejahatan yang pernah ia lakukan. "Hakim, apakah benar kau pernah membuat aturan seperti itu?" tanya Raja menuntut jawaban. Pak Hakim tidak bisa berkata-kata, hanya menunduk dalam-dalam. Raja meminta Abu Nawas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas pun menceritakan kisah si pemuda. Beberapa waktu lalu, pemuda ini bermimpi menikahi putri Pak Hakim. Dalam mimpinya, ia membayar mas kawin yang banyak. Setelah mendengar kabar mimpi itu, hakim yang serakah ini segera menemui si pemuda dan menuntut mas kawin sungguhan. Tentu saja pemuda itu menolak, karena itu hanya mimpi. Tapi Pak Hakim merampas semua harta milik pemuda itu. Karena itulah pemuda ini jatuh miskin dan menjadi gelandangan. Raja sangat marah dan terkejut. Ia segera memanggil pemuda itu yang memang sudah menunggu di depan istana. Setelah mendengar sendiri kesaksian pemuda itu yang sama persis, kemarahan Raja memuncak. Dasar hakim tamak dan sewenang-wenang, murka Raja. Pak Hakim dipecat pada saat itu juga, dan seluruh hartanya disita untuk dikembalikan kepada pemuda yang telah ia zalimi. Pemuda itu sangat gembira
karena keadilan telah ditegakkan dan hartanya kembali. Ia menawarkan sebagian hartanya sebagai hadiah untuk Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Namun, Abu Nawas menolak dengan halus. "Aku menolongmu karena itu kewajibanku, bukan untuk mengharapkan imbalan," katanya tulus. Dan begitulah, berkat kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, keadilan pun menang melawan keserakahan.